Halo oma, opa, om, tante, kakak-kakak, dan teman-teman semuanya. Kami Bina Iman Anak Wilayah 8 ingin menceritakan kisah tentang Santo Fransiskus Assisi. Mari lihat bersama-sama. Dengarkan baik-baik ya. Halo, saya ingin menceritakan seorang santo, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi lahir di kota Assisi, di negara Italia pada tahun 1181. Maka, oleh orang tuanya diberi nama Fransiskus Assisi. Santo Fransiskus Assisi adalah seorang yang kaya raya. Ayahnya seorang pedagang kain yang bernama Pietro Bernardone dan ibunya bernama Donna Pica. Di masa mudanya, Santo Fransiskus lebih suka bersenang-senang dan menghambur-hamburkan harta ayahnya daripada belajar. Ketika usianya 20 tahun, Santo Fransiskus ikut maju berperang melawan Perugia. Ia tertangkap dan disekap selama 1 tahun hingga jatuh sakit. Pada masa itulah ia mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah Santo Fransiskus dibebaskan, ia mendapatkan suatu mimpi yang aneh. Dalam mimpinya, ia mendengar suara yang berkata, "Layanilah majikan dan bukannya pelayan." Nah, Santo Fransiskus juga mempunyai kisah dua yang sangat ajaib yang kita perlu ketahui. Kisah-kisah ajaib Santo Fransiskus. Dalam hidup Fransiskus, seringkali terjadi peristiwa-peristiwa luar biasa di mana Fransiskus berbicara kepada binatang-binatang. Di antaranya, saat Fransiskus menghardik serombongan burung yang berisik, yang mengherankan, burung-burung itu tinggal tenang sampai Fransiskus menyelesaikan khotbahnya. Setelah itu, suatu ketika saat Fransiskus berjalan dengan rekannya, ada serigala yang datang dari hutan dengan rahangnya yang ternganga dan hendak menyerang para biarawan itu. Fransiskus membuat tanda salib ke serigala itu. Serigala itu segera memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Kemudian Fransiskus berteriak, "Datanglah kepadaku, saudara serigala. Aku perintahkan kamu tidak lagi menyakiti siapapun." Dan saat itu pun serigala itu menjadi baik seperti seekor anak anjing. Stigmata. Pada bulan September 1224, saat Santo Fransiskus sedang dalam meditasi di Mount Alvernia di Apennines, ia menerima stigmata yang kemudian secara periodik berdarah selama 2 tahun sisa hidupnya. Mukjizat ini memiliki peringatan yang terpisah pada tanggal 17 September. Ia sangat bersyukur menerima anugerah ilahi ini. Namun, ia berusaha dengan saksama untuk menyembunyikannya dari penglihatan orang lain. Orang suci ini, yaitu Santo Fransiskus, diangkat kembali ke surga pada tanggal 3 Oktober 1226 pada usianya yang ke-45 tahun. Para pengikutnya kemudian melanjutkan karya cinta kasihnya dengan semangat, kerendahan hati, dan meneruskan kerinduannya untuk memanggil semua orang menjadi pengikut Kristus yang sejati. Kini, ia dikenal sebagai santo pelindung bagi binatang dan pelindung bagi lingkungan hidup. Patungnya sering kali diletakkan di taman untuk menghormati minatnya terhadap alam. Pestanya dirayakan pada tanggal 4 Oktober. Bisakah kita menjadi seperti Santo Fransiskus? Teman-teman, kita juga bisa menjadi seperti pribadi Santo Fransiskus. Jika kita berlimpah harta, mari kita berani untuk mulai berbagi kepada sesama. Bisa diawali kepada pekerja di rumah kita atau lingkungan sekitar kita yang membutuhkan. Jika kita berlimpah ilmu, mari kita berani untuk mulai berbagi ilmu yang kita dapat dari Tuhan, misalnya membantu gereja. Dan mari kita mulai untuk mencintai hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kita.
janganlah kita membunuhnya. Dan marilah kita rawat lingkungan sekitar kita dengan lebih baik lagi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memperkenalkan kisah hidup Santo Fransiskus. Kuatkanlah kami agar kami pun dapat mengubah kekurangan kami, berusaha memperbaiki untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berusaha untuk mengikuti teladan dari Santo Fransiskus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni dan bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ada seorang santo lahir di Italia, santo yang penuh dengan cinta kasih. Dia sayang binatang, juga lingkungan hidup, rendah hati dan selalu bersyukur. Tahukah teman-teman siapa namanya? Santo Fransiskus Assisi. Marilah kita ikut jejaknya, Santo Fransiskus.